Mbak, pada malam hari ini kita akan menanggapi Mbak tentang berita yang baru-baru ini sedang viral, yaitu terkait dengan beritanya Gibran Muhammad Nur. Dia adalah seorang ketua dari BEM UGM yang dia mengatakan bahwasanya Jokowi itu adalah alumni UGM yang paling menjijikkan. Jadi kata-kata menjijikkan ini sangat menggelitik bagi saya Mbak. Karena biar bagaimanapun Jokowi sebagai presiden juga memiliki prestasi-prestasi unggulan yang unggul daripada presiden-presiden yang sebelumnya. Jadi sebenarnya kalau membicarakan politik yang seperti ini tuh saya sedikit malas Mbah, karena ini akan menuai pro dan kontra. Jadi ada yang setuju, ada yang tidak setuju, apalagi setiap orang kan memiliki pendapatnya masing-masing. Ini gimana kalau tanggapan Mbah Gendul terkait dengan kasusnya Gibran Muhammad Nur yang mengatakan bahwa Jokowi adalah alumni UGM yang paling menjijikkan, Mbak? Dalam berdemokrasi, memang setiap warga berhak bebas untuk bicara, berhak bebas untuk berpendapat, namun tidak berarti mereka semaunya sendiri, semata-mata bahwa orang lain adalah dianggap di bawahnya. Kadang kita heran sekali dengan rakyat yang berani kepada presidennya. Kelihatan bahwa negara kita sudah hilang martabat dan tata krama sopan santun kepada orang tua. Banyak sekali para ulama, para kiai, para ustadz yang mengajarkan tentang tata krama. Banyak sekali para kiai, para ulama dan sejenisnya yang mereka mengadakan pengajian dan mereka mengadakan pengkajian tentang Al-Quran. Ternyata masih ada manusia-manusia yang berpotensi mereka menghilangkan tata krama dan menghilangkan sopan santun. Jika kalau ini dibiarkan, akan terjadi bahwa murid berani dengan guru, anak berani dengan orang tua, dan santri berani kepada kiainya karena mereka merasa bahwa orang tua sudah tidak ada harganya atau guru sudah tidak ada nilainya. Kita tahu bahwa sosok Jokowi adalah merupakan manusia biasa, namun mereka saat ini menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Yang perlu kita hormati bukan Jokowinya, mereka yang menyandang dengan jabatan Presiden Republik Indonesia. Presiden adalah merupakan orang yang dipercaya oleh seluruh Indonesia yang mengendalikan maju dan mundurnya tentang negara ini. Kalau rakyat sudah tidak percaya kepada Presiden, maka disinilah alamatnya bahwa tidak bisa menggelakkan seperti kereta kencana dengan sang kusir. Jika kereta kencana dengan kudanya, maka sang kusir mereka kebingungan untuk mengendalikan larinya kereta dan kudanya, sehingga kuda akan bergerak cepat tidak sesuai dengan sang kusir, sehingga terjadilah malapetaka atau kehancuran. Tuturan daripada Kanjeng Nabi Rasul tidak mengajarkan kepada orang-orang yang harus berani kepada raja, orang-orang yang berani kepada presiden. Kemudian yang kita pertanyakan, anak ini apakah mereka juga mengerti dan belajar tentang agama? Kalau mereka belajar tentang agama, siapakah gurunya, siapa kiainya, dan siapa ustadznya? Itu perlu dipertanyakan. Jika semua ajaran agama jelas diperintah untuk menghormati kepada siapapun, lebih menghormati kepada orang tua. Apabila ada orang yang melecehkan presiden, semua rakyat, semuanya hanya tinggal diam dan diam. Bagaimanakah hukum-hukum yang ada di Indonesia setidaknya, yaitu pembela hukum atau bantuan hukum yang ada di Indonesia untuk meratakan, untuk mengadili para orang-orang yang tidak benar. Hingga kita susah sekali di negara ini. Kalau rakyat sudah berani kepada presiden, bagaimana apabila ada presiden lagi yang baru dilecehkan, ada presiden yang baru dilecehkan, ada presiden yang baru dilecehkan, dan suatu zaman nanti ada presiden baru kemudian dilecehkan lagi. Kapan rakyat ini akan puas dengan presidennya? Untuk kita juga susah untuk mencapai kesuksesan bahwa mengatur negara itu sangat berat sekali. Jika tidak mudah kita mengendalikan, kita mengatur tentang majunya zaman, majunya negara ini. Kita tahu bahwa di hari ini namun negara bersusah payah untuk mengembangkan dengan ekonominya, namun negara semua mengalami resesi, mengalami kesulitan tentang pangan dan sebagainya. Jika tidak hanya negara kita sendiri yang susah, itu perlu kita pahami. Sehingga jangan sampai kita terus melecehkan terus-menerus. Hentikan dengan pelecehan kepada atasan, kepada siapapun. Hormati kepada orang lain. Kalau kita mengkritik, kritiklah dengan baik. Kritik yang sifatnya membangun, kritik yang bersifat transparan, yang tidak menjurus kepada pribadinya. Jika ini saya lihat menjurus ke pribadinya, dan bisa dimungkinkan ini ada kepentingan yang tersendiri, kepentingan pribadi yang mana mereka punya tujuan tertentu. Jangan dianggap bahwa rakyat itu bodoh, rakyat itu tidak mengerti yang Anda ucapkan. Hingga saya kadang-kadang juga kasihan kepada orang tuanya. Bagaimana bisa mencintai orang seperti ini? Maka dengan demikianlah, hidup di dunia ini maka punya fundamental tentang ajaran-ajaran agama yang benar. Kalau orang mengamalkan agama yang benar, mencontoh pada yang Nabi Rasul, sehingga tidak ada orang yang mencela, tidak ada orang yang menghina kepada orang lain. Karena menghina kepada orang lain dianggap orang sombong, maka sombong adalah dibenci oleh Allah, sombong dibenci oleh Kanjeng Nabi Rasul. Sehingga dengan ini mohon dengan sangat hormat jangan sampai ada lagi terjadi seperti ini, karena akan menyakiti kepada rakyat Indonesia, terutama kepada orang yang setia kepada Presiden Republik Indonesia. Kita hidup di Indonesia harus patuh kepada aturan yang ada di Indonesia. Adapun ada kesalahan, kita bisa mengajukan kepada Presiden secara langsung atau kepada Dewan Perwakilan Rakyat kita. Atau kita bisa mengajukan kepada forum, atau kita bisa mengajukan kepada yaitu
dunia elektronik seperti TikTok, YouTube, dan snack video, dan lain-lain. Jika kita nggak sampai melecehkan, dan kita tidak bisa menjatuhkan kepada orang siapapun. Dengan ini saya memohon, dengan sangat dan hormat, semoga atas kejadian ini tidak terulang lagi. Kita harus tahu bahwa orang Jawa terutama harus punya toto kromo, anda pasor, sopan santun. Kita adalah negara yang beradab, tidak negara yang tidak beradab. Kita sebagai rakyat orang ketimuran, kita sebagai rakyat Nusantara yang terkenal sebagai orang yang punya adab dan punya sopan santun dan tata krama, orang yang suka merendahkan dirinya sendiri, orang yang tidak sombong, negara yang tidak sombong. Sehingga itulah yang perlu kita sampaikan, jangan sampai hal ini terulang. Apabila mengkritik, kritiklah dengan sopan santun, jangan mengkritik pribadinya. Kritik dengan transparan, sehingga kritik itu akan menciptakan hal-hal yang baru, akan menciptakan perbuatan yang baik, akhirnya ada perubahan, ada sesuatu yang menguntungkan bagi rakyat semuanya. Jangan sampai melecehkan kepada pribadinya, hingga melecehkan pribadinya itu sama juga membunuh karakter orang tertentu. Dengan benci pribadinya, maka mereka berniat dengan kejahatan, bukan berniat untuk membela tanah air, membela nusa dan bangsa. Ya, ada satu tanggapan Mbah yang mengatakan bahwa kita tahu bahwa sosok Jokowi itu meskipun dicaci maki, jadi dia itu selalu diam, dicaci maki kemudian diam, dan hanya ada beberapa kasus yang mungkin Jokowi anggap sebagai kasus besar di mana dia akan angkat bicara. Tapi dari sebagian banyak kasus yang menyatakan bahwa melecehkan dirinya, menjelek-jelekkan dirinya, bahkan sampai kata-kata Jokowi adalah alumni UGM yang paling menjijikkan, dia pun tetap diam, Mbak. Ini bagaimana menurut panjenengan? Apakah ini merupakan gambaran satu negara yang demokrasi agar rakyat bisa berpendapat seenaknya, atau gimana menurut panjenengan, Mbak? Kita harus berkaca dengan diri kita masing-masing. Tidak ada orang yang mau dijatuhkan, tidak ada orang yang mau dilecehkan. Sehingga apabila Bapak Jokowi dilecehkan, tentu mereka akan marah. Namun berhubung mereka adalah kepala negara, mereka mengalah dan mengalah agar suasana negara ini menjadi aman dan tidak dinyatakan bahwa presiden itu akan sombong dan menggunakan kekuasaannya. Sebentar-bentar mereka menggalangkan yaitu ke jurus hukum, sebentar dan mereka memasukkan ke ranah hukum. Sehingga Pak Jokowi juga tahu bahwa mereka harus siap menerima kritikan dari manapun. Namun dengan demikian kita yang harus tahu diri, jangan sampai kita mengkritik yang secara langsung, secara pribadinya yang kita obok-obokkan, yang kita anggap menjijikan. Jangan sampai itu. Kata-kata menjijikan artinya kata-kata yang sangat memalukan sekali, kata-kata yang sangat menghina sekali. Bahkan kalau kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan manusia, Allah saja tidak menjijikan kepada umatnya, bagaimana kita hambanya berani menjijikan kepada umat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kita tidak tahu bahwa kita adalah hamba yang penuh dosa, kita hamba yang penuh kekurangan dan kegelapan? Setiap orang punya kelemahan, setiap orang punya dosa. Maka kita harus tahu dengan diri kita sendiri, belum kita komentar kepada orang lain. Dengan cara ini maka kita akan melewati sebagai hamba yang terpuji, hamba yang baik di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Seperti itu, Mbak. Satu hal, Mbah, apakah hanya dengan dalih negara demokrasi kemudian rakyat bisa menyatakan pendapat yang sebebas-bebasnya seperti halnya mengatakan mengolok-olok kepala negara seperti ini, Mbak? Di dalam negara kita ada HAM, hak asasi manusia, sehingga boleh-boleh saja Pak Jokowi menuntut kepada ucapan-ucapan yang tidak bertanggung jawab. Berhubung Pak Jokowi adalah orang yang anda asor, ngalah tangang, bunuh diri, mereka punya berbudi luhur, mereka diam dan dia menyerahkan pasal sumarah kepada Tuhan, biar Tuhan yang akan menghukum, bukan hukum yang berjalan di saat ini. Saya sebenarnya bukan pendukung Pak Jokowi, namun setelah Presiden Republik Indonesia dinyatakan Pak Jokowi yang jadi presiden, saya menerima dengan lapang dada. Setelah saya pelajari dari awal Pak Jokowi menjadi presiden hingga sekarang, banyak sekali perjuangannya, banyak sekali bukti-bukti yang nyata yang bisa dirasakan rakyat seluruh Indonesia, terutama orang fakir miskin, terutama orang-orang yang miskin di daerah-daerah tertentu, sehingga para miskin-miskin, para rakyat Indonesia bisa merasakan hasil daripada Bapak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia yang benar-benar bisa terbukti, termasuk infrastruktur dan sebagainya. Banyak sekali yang bisa kita baca, tapi kita tidak membaca tentang keberhasilan Bapak Jokowi. Tentang kelemahan jelas ada. Siapapun bekerja pasti ada kekurangan, pasti ada kelemahan. Sehingga kita harus introspeksi diri bahwa betapa Pak Jokowi berjuang demi negara kita. Apabila ada kesalahan, tentu kita mudah memberikan maaf. Apabila kita sulit untuk memberikan maaf, maka kita perlu dipertanyakan, ada apa kita sulit untuk memberikan maaf pada orang lain? Tentu kita punya yaitu tujuan tertentu, tujuan yang kita rahasiakan.